Haikal Hasan dinonaktifkan dari PA212. Ada apa? Ditulis oleh X Hardi dari Siwar.com. Haikal Hasan tidak lagi menjadi pengurus PA212. PA212 menonaktifkan Haikal Hasan dari pengurusan. Katanya sih Haikal Hasan dinonaktifkan dari kepengurusan PA212 atas permintaannya sendiri. Haikal Hasan dinonaktifkan sementara waktu dari inti Dewan Tanfizi Nasional atau DTN 212. Keputusan ini berdasarkan musyawarah DTN PA212 yang menghasilkan arahan Majelis Syuro DTN PA212 serta diketahui pembina PA212 yaitu Rizik Syihab. Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif sudah membenarkan kabar ini. Ada dua hal yang sangat kontradiktif. Yang satu bilang dinonaktifkan, yang satu lagi bilang atas permintaan sendiri. Beda loh ini, kalau permintaan sendiri namanya pengunduran diri, tapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah apa alasan Haikal Hasan dinonaktifkan dari kepengurusan PA212. Selamat mengungkap alasan Haikal Hasan dinonaktifkan adalah karena dia sedang menyelesaikan suatu urusan. Urusan apa? Selamat tidak menjelaskan secara rinci. Karena beliau sedang ada urusan yang harus diselesaikan, beliau minta mundur sementara waktu dari kepengurusan dan kegiatan, katanya. Menurut Selamat, Haikal Hasan sendiri yang meminta mundur dari kepengurusan PA212. Mendapat pertimbangan, PA212 akhirnya memenuhi permintaan Haikal Hasan. Maka DTN PA212 konsultasi dan minta pertimbangan dengan Majelis Syuro untuk menonaktifkan beliau sementara waktu. Akhirnya permohonan beliau kita penuhi, kata Selamat. Dari pernyataan mereka, memang dikatakan Haikal meminta dinonaktifkan. Tapi di balik layar, kan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita tebak apa alasan Haikal mundur. Kalau melihat kasus terbarunya, mungkin ini ada kaitannya dengan ucapannya yang diduga menghina Bung Karno. Sebuah video lawas Haikal Hasan sempat viral beberapa waktu lalu. Dalam video itu, ia diduga menuding Bung Karno tukang penjarakan ulama dan menyinggung soal Ijtima Ulama tahun 1957 di Palembang. Dia juga menuding Bung Karno bersama PNI, PKI, dan para nasakomnya mengatai para ulama yang sedang melakukan muktamar pada tahun 1957 tersebut. Kata Haikal, Bung Karno menuduh pertemuan rapat muktamar itu amoral. Tidak lama kemudian Haikal kembali dilaporkan ke pihak kepolisian oleh organisasi sayap PDI Perjuangan, Repdam. Repdam melaporkan Haikal karena ucapan Haikal adalah tuduhan keji dan fitnah. Pasalnya banyak guru Bung Karno, seorang ulama ternama saat itu. Haikal panik dan ketakutan. Terlihat dari tindakan Haikal yang akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf saat melakukan pertemuan dengan pimpinan Repdam. Usai permintaan maaf dari Haikal, Repdam dikabarkan akan cabut laporannya. Awalnya saya pikir mungkin PA212 yang memecat Haikal karena tidak mau disangkut pautkan dengan kasus Bung Karno ini. Tapi karena Haikal Hasan sudah minta maaf dan laporan bakal dicabut, berarti ada hal lain yang membuatnya dinonaktifkan dari kepengurusan. Kalau menurut netizen yang kocak-kocak, kemungkinan Haikal Hasan sering bikin masalah dan sering dilaporkan berulang kali. Makanya PA212 gerah dan tidak senang sehingga memutuskan membuang Haikal. Duh, kalau ini benar, kasihan sekali Haikal. Biasanya sih kalau bicara soal mundur diri atau dinonaktifkan, kemungkinan ada masalah besar yang terkait dengan Haikal Hasan, tapi kita masih belum tahu apa itu. Tidak mungkin mundur atau dinonaktifkan tanpa alasan jelas. Apalagi katanya sampai ada musyawarah PA212 yang menghasilkan arahan Majelis Syuro DTN PA212 dan diketahui Rizik pula. Jelas ini bukan masalah sepele kan? Netizen yang lain mengatakan Haikal mundur diri karena PA212 seperti tidak ada harapan lagi karena sepi demo. Gak bisa cuan dari nasi bungkus lagi. Ada yang bilang Haikal tidak bisa capai target gelar demo. Ini bukan kata saya loh ya. Intinya adalah Haikal mungkin sedang bermasalah. Kalau benar, banyak orang akan mengucap syukur sambil bersujud di lantai. Orang ini berkali-kali bikin polemik, sering dilaporkan tapi lolos melulu. Dan itu tetap tidak bisa bikin dia kapok. Dia bahkan terkesan arogan dan merasa di atas angin. Harusnya ucapan yang menyinggung Bung Karno bisa dijadikan momentum untuk menghajar Haikal hingga jerah. Bagaimana menurut Anda? Zaki Mahendra Putra menanggapi survei Litbang Kompas yang mengklaim tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Dia curiga publik tidak jujur dalam memberikan pernyataan.
Pasalnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Demokrat kepanasan dengan hasil survei kepuasan pemerintahan Jokowi. Ditulis oleh X Hardi dari Suwar.com. Litbang Kompas merilis hasil survei yang digelar pada 17 sampai 30 Januari dengan topik tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, 73,9% responden menyatakan puas. Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mereka dibanding Oktober 2021. Pada Oktober 2021, tingkat kepuasan publik berada pada angka 66,4%. Sementara pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik berada di angka 73,9%. Jumlah responden yang tidak puas juga turun dari 33,6% pada Oktober 2021 menjadi 26,1% pada Januari 2022. Artinya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun masih ada kekurangan dari pemerintah saat ini, secara garis besar pemerintah berhasil memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dan ada Partai Demokrat yang sepertinya tidak suka dengan hasil survei ini. Namanya juga Partai Demokrat yang kalau tidak ribut seolah bukan Demokrat namanya. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menanggapi survei Litbang Kompas yang mengklaim tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Dia curiga publik tidak jujur dalam memberikan pernyataan. Pasalnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Rakyat pun banyak yang masih susah. Ekonominya belum bangkit, angka pengangguran dan kemiskinan belum banyak bergerak. Malah sangat jauh jika dibandingkan di era pemerintahan SBY, kata Herzaki. Dia membandingkan pemerintahan era Jokowi dengan SBY dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dia menyebut SBY mampu menurunkan angka kemiskinan dari 36 juta jiwa ke 27 juta jiwa. Sementara Jokowi, kata dia, hanya menurunkan dari 27 juta ke 24 juta jiwa. Nah, pemerintahan Joko Widodo itu mewarisi jumlah penduduk miskin 27,73 juta jiwa dari SBY. 5 tahun pemerintahan Jokowi hanya mampu membuat turun ke 24,79 juta jiwa. Apalagi per September 2021 kemarin, jumlah orang miskin meningkat kembali ke 26,5 juta jiwa, katanya.